Kamu siapa? Dari mana? Saya salah satu penghuni hutan belantara ini. Ya, di daerah hutan Angger di mana saja berada, terutama di daerah pedalaman Kalimantan Tengah ini. Saya salah satu atas nama penghuni hutan ini, yaitu menamakan hantu togel. Jadi di sini saya menamakan hantu togel. Jadi kalau bagi orang yang ingin menyamarkan atau mencari harta dan kekayaan, nanti ini bisa datang ke sini, khusus disediakan tempat kami. Saya mau pergi ke sana kemari di dalam hutan. Maka selanjutnya pemikiran di sini kita bisa melihat nantinya apakah benar atau tidaknya ya bahwa di dalam hutan belantara ini itu sudah pasti nyata, namanya kan hutan. Jadi penghuni-penghuni dan ruh-ruh yang halus, jadi di dalam hutan ini ruh-ruh alam yang berada di dalam hutan angker atau hutan pedalaman ini selalu terus ada salah satu penghuni, misalkan salah satu tempat ya sudah disediakan di dalam hutan ini, itu sudah tak pasti. Di situ kita melihat nantinya ada salah satu tempatnya, yaitu kayu-kayu. Bisa juga kesenangan dia tempat tinggal kayu punya getah warna putih. Ya seperti itu, mereka senang melihat kayu punya getah-getah. Jadi situ tempat ruh mereka berdiam. Jadi nanti kita dapat melihat ya di sini memang benar sekali, tetapi bukanlah salah satu kata kurang atau berita-beritanya dari orang lain. Kenyataannya nanti kita bisa juga ketemu. Nah, disinilah kita akan ketemukan salah satu tempat kayu-kayu yang disenangi tempat hantu tinggalkan, yaitu kayu-kayu punya ciri salah satu punya getah warna putih. Jadi biasanya disinilah, nah ini modalnya tempat kesenangan ya hantu-hantu berdiam diri di dalam hutan belantara yang paling angker di sini. Kita mempersilakan dan kita dapat melihat di sini. Karena apa? Hantu itu bisa tahu persis ya bau orang yang ada di dalam hutan itu sendiri. Itu anehnya ya.
aneh sama sekali. Dia bisa juga dia pergi tidak berani dekat-dekat dengan orang yang masuk di dalam hutan angker pedalaman itu sendiri. Kalau saya memang kalau biasanya saya ada perasaan ya kalau ada di dalam hutan itu agak angker sedikit, maka bulu rambut atau tangan saya bisa berdiri atau meriap dingin. Itu salah satu tanda-tanda di situ ada juga penghuninya. Nah, kita setelah pergi dari tempat ini, nah, tapi di dalam perasaan kita kalau tinggal di dalam hutan, ya biasanya ada bau ruku, ada bunyi burung hantu, ada tangis manusia di dalamnya, ada musik-musik yang angker. Jadi semuanya itu salah satu ada penghuni-penghuni di dalam hutan itu sendiri atau ruh-ruh yang tidak dapat dilihatkan oleh kita manusia sendiri. Untuk selanjutnya kita agar lebih tahu persis dan kenal di dalam hutan-hutan itu sendiri, bisa jiwa kita itu kontak ya dengan alam sehingga punya perasaan ya rasa ngeri dan juga ada perasaan takut. Kita akan melihat dan sering terjadi seperti di sini ya tempat-tempatnya. Kalau malam ada suara tangis manusia. Nah di sini paling angker. Di sini kita lihat paling angkernya. Jadi di sini ada sering berbunyi di dalam rumah. Ada juga suara tangis manusia, bermacam-macam jenis suara-suara yang tidak bisa dimengertikan oleh manusia itu sendiri. Andai kata itu manusia tinggalkan di dalam hutan belantara, seperti menempatkan suatu pekerjaan bikin ladang, ya lalu ya tidur di ladang atau pekerjaan-pekerjaan lain, maka bisalah timbul salah satu suara-suara yang aneh dan tidak nyaman didengar. Itulah kira-kiranya. Dan ada juga salah satu tangis manusia, ada bunyi burung hantu juga di sini dan suara-suara lain yang aneh-aneh, agak begitu tidak jelas ya dilihat atau tidak jelas didengarkan oleh manusia. Apabila manusia menjadi penghuni di dalam hutan angker belantara ini, misalkan bikin ladang lalu bikin produk tidur di ladang, jadi situlah ketahuan kedengaran rasa-rasanya selalu angker sekali di dalam hutan itu sendiri. Di samping itu juga kita telah pergi setelah itu ada sebuah pohon kayu juga selalu berada tempat-tempat penghuninya. Jadi di sini juga kita bisa nantinya melihat lebih jelas, misalkan kita melihat di sini juga ada tempat-tempat yang sangat aneh sekali. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi di sini. Ternyata ada ruh-ruh halus yang berdiam di tempat ini. Ini kan salah satu kayu punya getah. Disitulah ketenangan mereka bertempat tinggal. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa benar adanya ruh-ruh halus atau ruh alam ya berdiam diri ditempatkan di dalam hutan pedalaman ini. Jadi disinilah salah satu kesenangan dan apa itu tempat mereka yang menghuni. Istilahnya di dalam dunia ini di mana saja berada mereka selalu ada, tetapi mereka tidak bisa berdekatan dengan orang lain. Setelah itu kita pergi lagi menjelajah beberapa hutan. Di dalam ini sudah tersedia tempat-tempat penghuninya. Jadi disitulah kita bisa melihatnya nanti. Untuk selanjutnya kita bisa berjalan terus ya, menjelajah hutan-hutan belantara ini
sampai kita ketemu apakah di sini masih ada juga ya di dalam hutan ini, bahwa betul sekali penghuni-penghuninya itu memang ada. Ya, selanjutnya kita meneruskan perjalanan ini di dalam hutan seperti ini. Memang keadaan nyamuk banyak menggigit sambil gatal-gatal. Jadi berjalannya hati-hati, takut ada terperosok jatuh ke dalam lubang. Seperti ini hutannya. Nah, inilah kita melihat pohon kayu yang ada besar di dalam kebun ini. Saya lihat kebun yang sudah habis ditebas, ya dirongga. Nyatanya di sini betul juga ada penghuninya. Nah, di sini kita melihat satu pohon. Pohon ini pohon jengkol namanya. Kalau ciri-ciri pohon jengkol ini ada penghuninya. Kalau dulu itu saya pernah melihat banyak semut sampai ribuan lebih, bahkan ada sarangnya di atas. Nah, salah satu kita akan melihat di sini ada juga penghuninya. Disinilah salah satu tempat-tempat penghuninya. Ternyata memang betul ada contoh-contoh yang semut banyak sampai 1000 sampai 2000 banyak semut, bahkan mereka bikin sarang ya seluruh pakai daun itu sendiri, sehingga mereka bertelur, jadilah sebuah semut itu sendiri. Jadi itu sangat aneh sekali, ada yang besar-besar. Kita berpindah lagi dan berjalan ke sebelahnya lagi. Kita melihat juga ternyata di sini banyak sekali ya tempat-tempatnya berdiam diri, mereka melarikan diri atau meninggalkan dunia atau mati penasaran, sehingga mereka larinya masuk ke dalam hutan belantara yang sangat megah ini. Maka disinilah kami akan menamakan tempat hantu-hantu. Maka hantu-hantu itu boleh dikatakan namanya hantu togel. Jadi kita telah melihat beberapa banyak hantu-hantu yang bergentayangan di dalam hutan ini. Nanti dapat ditayangkan dan kita sudah dapat melihat dan ciri-ciri apa yang agar bisa terjadi dan timbul di tempat ini. Jadi kami bisa menamakan salah satu hantu-hantu itu hantu togel. Nanti setelah sampai pada tempatnya, kami akan melihat atau kami menyamar atau minta nomor dari hantu-hantu yang telah ada di sini. Jadi hantu itu bisa juga ya kompromi atau berbicara dengan manusia sendiri. Misalkan manusia miskin dan ingin menjadi kaya dan mencari harta kekayaan yang mendadak ataupun banyak uang mendadak dengan cara menyamar atau yang meramalkan atau meminta dan memenuhi persyaratan kepada hantu-hantu. Jadi hantu-hantu yang tempat kami minta tolong di sini salah satu kita akan melihat nantinya timbul di sebelah atau di depan saya. Ini salah satu namanya hantu-hantu togel. Kalau dikumpulkan dalam hutan belantara, tempat kami menyamar mencarikan harta kekayaan. Setelah saya tinggalkan tempat ini dan kita beralih ke tempat yang lain, mungkin kita juga penasaran ya, memang betul-betul banyak penghuninya di sini. Nah,
kita agar dapat melihat apa terbuktinya nanti. Nah, kita sampai di sini juga nanti dapat melihat di dalam hutan-hutan ini. Jadi hutan inilah tempat kami ya datang untuk menyamarkan, minta salah satu harta kekayaan yang mendadak. Itulah yang dicari manusia sekarang ini, sejak dari dulu sampai sekarang ini, ya mencari harta kekayaan mendadak, misalkan terutama itu masalah keuangan rumah tangga ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya yang begitu mendadak untuk dibutuhkan. Jadi kita bisa melihat di sini, ya biasanya ada terjadi di sini, ada air naik ke atas kalau musim air banjir. Jadi situ kan aneh juga, kan di situ ada lubang. Jadi aneh juga kalau dipikirkan, itu salah satu di sini itu salah satu sudah memberikan tanda-tanda yang sangat aneh sekali. Setelah itu bisa tinggalkan tempat ini dan kita nantinya masuk ke dalam pondok yang sangat angker sekali, berada di depan saya ini. Dan di sini juga tempat-tempat bertapa, dan di sini juga tempat-tempat ya hantu-hantu berdiam diri setiap malam-malam yang angker seperti jam 1, jam 12 mulainya. Jadi semuanya itu mereka menjadi hadir setelah ada orangnya, orang-orang yang tinggal di sini sekitar jam 6, jam 7. Setelah itu orang yang punya tempat pondok ini pulang, maka setelah sampai jam 11, jam 12 sampai jam 1, maka dialah salah satu menghuninya. Jadi kita bisa melihat ya di sini tempatnya. Kita langsung masuk ke dalam, apakah benar adanya ya. Nah, disinilah kesimpulan tempat saya masuk di dalam rumah hantu togel. Di dalam rumah hantu togel ini benarnya ada persyaratan harus disediakan. Misalkan di sini rencana itu ada atau nasi, diberikan juga panggang ayam atau daging apapun harus disediakan, dan itu semuanya memenuhi persyaratan yang kami minta. Ini kan salah satu tempat rumah hantu togel menghuni di dalamnya ini. Maka disinilah ya kehendak saya supaya nanti, atau bukan saya juga, orang lain bisa juga datang ke sini. Bagi orang siapa kalau misalkan saya bertanya, kalau tidak menginginkan kaya mendadak, ya mungkin orang gila sekalipun ingin juga rasanya menjadi orang kaya mendadak. Apalagi kalau kita sehat, segar, begini kesehatan, fit, berpikir lebih baik lagi. Jadi itulah kiranya mungkin semuanya kita bisa ingin kaya mendadak. Nah, bagaimana caranya supaya dapat harta kekayaan mendadak itu? Maka kita harus datang ke tempat-tempat tahyul atau tempat hantu-hantu. Pertamanya di sini terkenal hantu togel. Jadi hantu togel itu kita bisa melihat di situ ada hitungan luar biasa. Ya, jadi disitulah kita akan pilihkan nanti salah satu, apakah nanti diberikan oleh hantu togel itu punya rezeki atau enggak. Tetapi saya doakan mudah-mudahan nanti kita punya rezeki. Nah, itu kan salah satu kita bekerja keras agar terjadilah sebuah
harta kekayaan yang mendadak. Itulah yang diinginkan kita manusia secara sederhana. Karena apa? Kita sepertinya hidup itu selalu bosan kalau hidup itu punya uang pas-pasan ya, untuk makan, untuk minum, untuk menyekolahkan anak, untuk bikin rumah. Seperti ini kan sederhana rumahnya. Jadi itulah kemampuan kita manusia biasa. Tetapi rumah begini dianggap bukanlah salah satu rumah permanen. Kalau rumah permanen bukan begini seperti dan bentuknya. Ya mungkin dibikin rumah berasal dari tanah. Misalkan rumah bukan cuma rumah yang kita pikirkan juga. Ya kita perlu juga beli sepeda motor. Misalkan untuk dipakaikan oleh anak-anak sekolah, pergi ke sekolah. Tetapi di dalam hal itu secara sempurna dan sederhana kita berpikir itu tingkat kehidupan. Tetapi orang yang ingin punya harta kekayaan, bagaimana supaya dapat mobil? Kalau saya tidak mampu mendapatkan mobil atau rumah apa betulan itu lebih mewah lagi, karena saya bertugas sebagai menyadap karet. Itulah salah satu komponen kehidupan orang-orang yang tidak mampu namanya. Jadi disitulah kita bisa datang ke tempat ini, namanya rumah hantu togel. Jadi rumah hantu togel itu tempat kita ya mencari rezeki, tempat kita mencari rezeki. Setelah kita ya jangan penasaran dapat dan tidak dapat rezeki itu, ngarannya kita kan berusaha ingin kayak mendadak, dan namanya kan tuyul mengabulkan atau tidak itu tergantung mereka lah. Itu kan salah satu namanya. Nah itulah kita tetap selalu pandang sabar dan menunggu dan menyapa ataupun pekerjaan lain di tempat ini, tempat rumah hantu togel. Nah setelah itu kita akan membuktikan ya, salah satu di sini ada hantu togel memberikan beberapa banyak uang, dan saya bisa mempersilahkan, mari kita melihat sama-sama hantu togel di sini memberikan salah satu ya kebutuhan saya pada sore hari ini. Datanglah uang ya, tolong bantu saya hantu togel, tolonglah bantu saya hantu togel. Datanglah uang, maka datanglah uang, dan disinilah hantu togel akan memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih. Pada sore hari ini ternyata hantu togel telah mengabulkan doa dan permohonan saya. Saya banyak mengucapkan terima kasih pada sore ini kepada hantu togel, karena salah satu hantu togel lah bisa meringankan ya atau membantu pekerjaan dan kebutuhan saya pada hari-hari sampai nantinya saya dapat membelikan salah satu sepeda motor atau bikin rumah betulan, atau juga bisa memberikan mobil mewah-mewah. Dan sepertinya saya sudah jadi orang mampu. Jadi orang mampu itu ya sangat sulit saya mengatakan jika tidak ada jalannya supaya dapat uang sekian miliar rupiah itu sehingga mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan barang-barang kemewahan. Nah dengan cara kalau saya seorang penyadap karet memang haruslah sadar diri. Tetapi pada sore hari ini saya kembali lagi banyak berterima kasih karena saya sudah mendapatkan uang dan diberikan rezeki dari Raja Hantu Togel di tempat pondok ini.
Demikianlah saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk selanjutnya, ya selamat menonton buat teman-teman. Saya ucapkan juga banyak terima kasih.